Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau mencoba menjelaskan sedikit lebih detail untuk program yang saat ini sedang saya buat, yaitu program untuk pembuatan invoice sampai dengan laporan keuangan akuntansi yang berhubungan dengan perpajakan. Sistem ini memiliki beberapa sheet. Sistem terdiri dari 5 bagian sheet, yaitu master, transaksi, akuntansi, laporan, dan cetak. Kalau di satu video ini saya jelaskan semuanya nanti agak panjang, jadi akan saya buat step by stepnya ya, per part kali ini part 1 saya mau mencoba untuk menjelaskan sedikit lebih detail mengenai dari sheet master. Ini sheet master teman-teman diisi semuanya sesuai dengan surat perizinan yang teman-teman miliki. Kemudian di sini untuk tabel ya, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel parameter pajak, dimana untuk menghitung PPN, PPh final, PPh badan, PPh UMKM fasilitas, seperti yang sudah saya jelaskan. PPh final UMKM untuk CV itu ada masa berlakunya sejak 4 tahun perusahaan berdiri. Sini berdirinya 24 Mei 4 tahun, kemudian 24 Mei 2027. Ini 2023 ya, jadi masa berlakunya 4 tahun, jadi 2027. Setelah masa berlaku dari PPh final UMKM ini yang tarifnya dimana 0,5% dari omset, nanti akan berubah menjadi 22% dari laba atau 11% dari laba. 11% dari laba ini berlaku jika omset kurang dari 50M per tahun. Jika omset sudah mencapai 50M per tahun, maka nanti perhitungan tarifnya 22% dari laba. Kemudian di sini tabel hal berpajak ini untuk lawan transaksi nantinya, baik itu pembelian bahan maupun dengan maklon cetak. Di sini untuk setting periode ini nanti berfungsi untuk ini ya, di sourcing. Nah, ini ada bagian sourcing ini. Jadi nanti misalkan sudah masuk 2027, teman-teman tinggal inputkan di sini aja. Bulan 1 Januari. Nah, ini ya. Jadi 2027 01 periodenya untuk 2027 bulan Januari. Kalau untuk CV di sini modal terbagi dari 2 orang ya. Dividen 65%, 45 juta, 35%, 24.500.000, ini totalnya 70 juta. Ini sesuai dari apa namanya? Dari akte pendirian ya. Kalau misalkan PT perorangan ini satu aja udah cukup. Kemudian masa berlaku PPh final bisa dikosongkan karena PT perorangan itu tidak ada masa berlaku untuk PPh final 0,5% dari omset. Kemudian kita next ke daftar akun COA. Di sini ada 4 tabel kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel. Ini nanti tabel akun internal itu yang akan kita gunakan pada sistem ini nantinya. Kemudian yang kedua tabel akun Kortek, ini untuk SPT tahunan ya, laporan SPT badan. Ini sudah saya sesuaikan dengan sistem Korteknya, nama-nama akun yang berada di Kortek. Kemudian ini nama mapping Kortek
dengan akun internal. Ini akun internalnya, ini akun Korteknya. Jadi kas berhubungan dengan akun Kortek 1101, piutang, akumulasi. Nah, karena di Kortek ini akumulasi hanya satu ya, nanti jadi ini akan ditotalkan menjadi satu, yaitu akun 1522 akumulasi penyusutan. Kemudian di sini dari tabel akun aset, umur manfaat, karena di sini saya buat sewa untuk bangunan, jadi saya buat 5 tahun. Kalau misalkan hak milik biasanya 15-20 tahun. Kemudian mesin dan peralatan produksi, peralatan kantor, kendaraan. Dan di sini untuk akun mapping tabel mapping akun, yaitu untuk menentukan akun debit dan kreditnya. Jadi bukan VBA yang memproses di mana letak kode akun untuk debit dan kreditnya, melainkan kita yang mengatur dari sini. Tujuannya agar sistem ini nantinya ringan, bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi VBA tidak terlalu berat untuk memproses akun debit dan kredit nantinya. Dan di sini dari daftar bahan produksi ada kode bahan BB, yaitu bahan baku. Kemudian di sini ada satuannya. Di sini saya buat isi persatuannya. Isi persatuan ini akan dikonversikan menjadi piece. Di sini juga saya bawa kode akunnya. 121 itu untuk bahan baku, sedangkan 122 itu untuk bahan pembantu. Kode akun beban juga sama, 511 beban bahan baku, 512 beban bahan pembantu. Ini kalau yang tabel ini tabel BUM produk ya. Tujuannya nanti per produk itu terdiri dari bahan apa saja, cuman ini belum saya maksimalkan. Mungkin kedepannya nanti akan saya update lagi. Terus di sini ada master daftar vendor, ada alamat, wilayah, nomor HP, rekening atas nama siapa, kemudian nama banknya dan kode bank, nomor rekening. Jadi kita tidak perlu menanyakan untuk sistem pembayaran nantinya nomor rekeningnya berapa gitu, kita sudah ada catatan di sini. Dan di sini master daftar harga produk. Harga di sini sudah termasuk PPN ya. Jadi nanti otomatis penerimaan yang kita terima sekian itu kita wajib setor untuk PPN, karena harga di sini itu sudah termasuk PPN. Kemudian di sini tabel produk, ini untuk pembuatan kode produknya. Ya, untuk daftar harga di sini ada minimal quantity, maksimal quantity, dan juga kategori harga untuk konsumen dan juga agen. Dan ini untuk tabel komponen produk. Komponen produk ini nanti akan digunakan untuk sheet transaksi pemakaian bahan kalau nggak salah. Transaksi pemakaian bahan. Oh, bukan pemakaian tapi ada di maklon. Ini ada di maklon cetak, nanti generate di sini ada komponennya. Di sini saya buat maksimal ada 3 komponen. Kembali lagi ke harga produk ya. Nah, ini ya untuk pas foto paket 4, komponennya ada 3, yaitu 2x3, 3x4, 4x6. Next, lanjut ke daftar pelanggan. Di sini untuk daftar pelanggan sesuai dengan daftar harga produk, yaitu ada kategori agen dan juga konsumen. Nah, kita lanjut ke saldo awal.
dimana ini adalah untuk proses migrasi data ya, dari data lama kita pindahkan ke data baru ini. Karena di sini ada kolom debit dan kredit, pastikan totalnya sama. Dan di sini kita harus input manual. Input manualnya hanya 1 kali. Nanti untuk proses berikutnya ini akan menyesuaikan periodenya, sudah otomatis. Jadi untuk input manualnya hanya sekali. Nanti di video terakhir akan saya perlihatkan ya. Di sini nanti akan tambah kolom untuk 2026-05. Kemudian untuk saldo persediaan ini juga hanya sekali, cuman bedanya ini yaitu datanya sudah berhenti sampai di sini. Tujuannya untuk mensinkronkan nanti dari laporan stok bahan. Nah ini ya, ID transaksi 01 sampai 05, dimana sumbernya dari saldo awal. Nah ini ya, sumbernya dari saldo awal persediaan 1 sampai 5. Kemudian kita lanjut ke daftar aset. Ini juga sama untuk proses migrasi, dimana data dari file lama kita pindahkan semuanya ke sini. Kita hanya input manual 1 kali. Nanti untuk proses berikutnya kita akan melanjutkan di sini buat baris baru. Tabel ini untuk menghitung akumulasi dan beban penyusutan sebuah aset. Kalau misalkan teman-teman membeli aset baru, kita masukkan ke sini nih ya. Contohnya di sini Xiaomi G241. Di sini saya membelikan pembelian aset. Sini saya juga menggunakan, oh iya ini saya lupa untuk menyampaikan untuk bangunan ya. Bangunan, nah ini bangunan itu ada 3 kondisi ya. Kondisi 1 misalkan sewa murni, yaitu sewa bukan menjadi aset, melainkan sewa ruko. Jadi untuk sistem sewa nantinya teman-teman nggak perlu masukkan dari sini, melainkan masukkan dari transaksi lainnya. Di sini beban sewa itu 559 apa ya? Nah ini beban sewa per bulannya, nilainya berapa? Nanti kita masukkan di sini. Langkah 1, pengakuan awal aset. Tindakan tidak ada, jangan sentuh form pembelian aset. Langkah 2, pembayaran bulanan atau tahunan, input di form tabel lainnya. Kode transaksi. Nah ini untuk kode transaksi. Di sini teman-teman tinggal memilih ini ya, beban sewa. Nanti dia otomatis transaksi 31. Kalau misalkan teman-teman di sini pilihnya private, ya munculnya yang lainnya. Jadi ini pastikan dengan bagian nama akunnya. Misalkan di sini saya 559, pilih 556 beban internet, berarti di sini juga sama. Maka nanti akan memunculkan kode transaksinya. Kemudian kondisi kedua yaitu hak guna bangunan, HGB ya, sewa 5 tahun, yaitu dimana tempat usaha atau ruko senilai 250 juta dari owner, aset diakui, muncul utang dicicil tiap bulan dan laba dipotong otomatis. Jadi di sini tinggal kita masukkan dari form tabel pembelian aset.
transaksi pembelian aset. Nah ini ya, masukkan di sini hak guna bangunan. Nah ini bedanya untuk statusnya dari owner, tapi kita menggunakannya sebagai sewa atau hak guna bangunan. Sedangkan kalau kita benar-benar menjadi hak milik, itu kita memasukkannya di sini itu apa ya namanya, saya lupa ini, hak guna sama hak milik. Iya, hak milik, saya lupa. Jadi kalau misalkan di sini distatuskan sebagai hak milik, maka nanti dari deskripsinya dari sini silakan diisi hak milik, tapi di sini saya menggunakan menjadi hak guna bangunan. Jadi perbedaannya hanya di situ sih. Cuman nanti ini untuk kode transaksinya kode transaksi 18 ya. Nah ini kode transaksi 18, kita coba. Sudah diposting aset, tidak bisa ini. Ntar kode akun bangunan. Nah, kita di sini pilih tunai atau kredit transaksi 18 karena ini sebagai hak guna ya. Jadi mode transaksinya nanti kredit, maka kode transaksinya menjadi transaksi 18. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman isinya hak milik, karena hak milik kan kita tidak ada hutang, jadi di sini kita isikan tunai, maka nanti menjadi transaksi 14. Kondisi untuk hak guna dan hak milik perbedaannya hanya di kode transaksi. Nah ini ya, kode transaksi 14 nantinya untuk hak milik. Sedangkan hak guna itu nantinya kita akan memilih kode transaksi 18. Sepertinya hanya di sini dulu ya. Oh iya, saya mau menambahkan sedikit untuk laporan pajak karena kemarin belum saya sentuh ya untuk laporan pajak ini. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal generate, itu nanti akan otomatis datanya akan ke bawah ke sini. Nah, seperti ini. Ini nilai 14 juta sekian, itu sumbernya dari laporan pendapatan. Cek laporan pendapatan, nilai dari kolom PPN-nya ya. Nah, ini nilai dari kolom PPN-nya 14 juta sekian. Kemudian sumber dari laporan pembelian bahan, laporan pembelian bahan transaksi pembelian bahan. Nah ini kita ambil dari kolom di PPN 210 plus 110 jadi 330. Sama ya, 330. Kemudian ini sisa stok. Sisa stok kita melihat laporan stok bahan. Sebelum kita masuk ke laporan stok bahan, kita lihat ke transaksi pembelian bahan. Di sini untuk PPN itu kolomnya barang apa namanya? Ada CDRW ya, 2 CDRW ini vendornya PKP, jadi ada PPN-nya. Laporan stok bahan CDRW. Oh ini udah saya isi.
Jadi teman-teman tinggal searching dari sini aja, nanti akan menentukan nilai saldonya. Karena nilai saldo ini itu mengambil dari kolom DPP. Ini ya, mengambil dari ini kolom DPP, dan sedangkan dari stok bahan ini adalah saldo berjalan per produk, per nama bahan, bukan produk, maaf, per nama bahannya. Jadi CTRW sisa saldonya sekian. Kita hitung PPN-nya, di mana rumus PPN yaitu 0,12 dikali DPP. DPP-nya ini ya, nilai saldo, angkanya 16.000 sekian, sama ya, sisa stoknya sama. Kemudian kita ke transaksi maklon cetak. Di sini kita mendapatkan 3.663. Nah, ini untuk yang maklon cetak, karena di sini ada sumber dari pembelian bahan, maka nanti untuk yang sumbernya dari pembelian pendapatan lain, maaf, dari pendapatan lain, ini kan ada nomor invoice. Kita ke maklon cetak. Jadi jika ada maklon cetak membawa nomor invoice, ini tidak akan dihitung, ini akan dihitung terpisah ya. Nah, ini ada dari kolom ini ya, saya warnain dulu. Nah, gini. Kita mengambil dari kolom PPN, auto sum. Kemudian ini kita kurangi PPN yang berwarna kuning, karena ini nanti tidak akan masuk ke total yang tadi ya. Oh alah, kurangi, totalnya 3.663.880. Nah, ini terus kenapa tadi nggak diambil? Ini karena ada ini dari laporan pendapatan lain. Laporan pendapatan lain PPN-nya 2 juta sekian, laporan pajaknya sesuai, dan ini kita ambil dari nomor invoice yang sama dengan laporan pendapatan lain. Jadi nanti untuk PPN dari laporan pendapatan lain ini bukan total ya, dihitung per invoice. Sedangkan dari laporan pendapatan kita nggak bisa menghitung per invoice, karena di sini sudah total dari keseluruhan invoice yang sudah masuk. Ini kan laporan pendapatan itu dari semua invoice, jadi nggak bisa kita mengambil seperti dari pendapatan lain per invoice. Jadi kita lihat maklon cetak, invoice-nya yang sama. Nah, ini dari sini kan totalnya ada 14 juta. Ini ya, sama dengan ini kita kurangin ini 330. Rumusnya yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan ya. Kemudian kurangin lagi karena di sini ada pajak masukan lagi. Nah, karena di sini masih ada sisa stok, kita juga kurangin dari sisa stok. Nilainya nanti 10 juta sekian. Nah, sama ya. Nah, dari total pembayaran PPN ini, karena dari sistem Siplah maupun Inaprok, yaitu kan ini kan sumbernya dari pendapatan lain, ini pendapatannya kita dapatkan dari platform Siplah dan Inaprok, di mana dari kedua platform ini kan harga sudah dipotong PPN. Kita tidak membayar PPN sekian ini, tetapi kita dipotong otomatis. Sedangkan kita transaksi dengan vendor itu PKP, kita mendapatkan pajak masukan.
Nah, pajak masukan ini dari total 10 juta kita kurangin ini. Nanti kita kelihatan untuk total pembayaran PPN-nya berapa. Coba ya, kurangin 900. Nah, totalnya sekian, kita wajib setorkan PPN. Nah, ini untuk nomor NTPN. Di sini kita masukkan untuk nomor NTPN pajak masukan yang kita dapatkan dari vendor. Ini ya, pajak masukan. Misalkan asal ketik gini ya. Ini pajak masukan juga. Nah, ini pajak keluaran, karena ini dari sistem. Pajak keluaran sama dengan nomor invoice yang dibuat dari sistem, baik itu Siplah maupun Inaprok. Kemudian di sini pajak keluaran lagi ya, ini ya, pajak masukan. Pajak masukan kita ketikkan lagi. Nah, ini untuk total pembayaran PPN. Jadi kalau kita sudah setorkan PPN, nanti kita dapatkan nomor NTPN PPN masukan, kita masukkan juga di sini. Nah, ini sebagai bukti kalau kita setoran pajaknya sekian, itu didapatkan dari mana? Dari nomor invoice ini, dari nomor NTPN ini ya, nomor NTPN yang kita dapatkan dari vendor, yaitu dijadikan sebagai pajak masukan. Jadi totalnya yang kita setorkan PPN sekian. Oke, next saya mau memperlihatkan yang tadi ya, saldo awal ini. Saya mau klik-klik aja ya di sini ya. Pembelian aset. Sini. Oh, ini kok sudah nonaktif sih. Nah, ini mau saya nonaktifkan ya. Seperti video saya sebelumnya, yaitu monitor Samsung ini sudah menjadi barang rongsokan. Jadi sudah mau saya nonaktifkan. Nah, untuk daftar aset ini kalau bisa ya teman-teman klik posting jurnalnya itu di akhir. Karena ini menghitung akumulasi dan beban penyusutan ya. Jadi di akhir saja. Pembelian bahan, posting, masuk, kemudian dari pendapatan lain juga kita posting. Pemakaian bahan kita posting lagi. Saya ini nggak menjelaskan secara detail ya. Saya cuma ingin memperlihatkan nanti dari saldo awal itu ada periode 2026-05 didapatkan dari sini. Laporan pajak sudah, laporan stok omram. Nah, ini laporan HPP ya. Kalau teman-teman mau lihat HPP-nya berapa sih per produk, per invoice, tinggal generate, nanti kelihatan total HPP-nya sekian. Transaksi lainnya di sini saya bangunan tidak ada. Nah, ini udah masuk semua ke database jurnal. Oke, udah masuk. Lanjut generate NSD. Sini generate report. Nah, laporan
Ini untuk kita cek ya laba ruginya. Laba ruginya sekian. Ini sebelum dipotong pajak. Saya mau PPh 0,5. Nah ini ya, PPh nya sekian. Next ke laporan modal. Nah ini di sini ada kolom debit dan kredit. Saya mau cek dulu hasilnya. Sama ya, labanya tadi berapa? 77.807. Bener enggak? Ini yang ambilnya yang ini, laba rugi sebelum pajak. Nah ini dari sini nanti kita masuk ke saldo awal. Cek saldo awal. Sebelum cek saldo awal ke sini dulu. Nah ini udah, kita saldo awal. Nah muncul periode baru 2026-05. Nah ini ada kolom searching ya. Misalkan saya hanya mau menampilkan 2026-05. Nah 04 nya tidak akan ditampilkan. 02 karena belum ada ya, kosong seharusnya. Nah kalau misalkan ini saya kosongkan, semuanya tampil di sini. Oh kita lupa ya untuk aset. Ini aset belum kita susutkan. Nah ini kadang lupa di sini. Ini seharusnya kita posting jurnal dulu, nanti kita baru menghitung ini. Kita delete dulu lah, lupa saya. Daftar aset, posting. Kita kembali ke sini. Ini delete dulu. NSD juga kita delete dulu. Buku besar dari sini. Sumbernya yang dari saldo, dari jurnal saldo awal, kita tidak mau delete ya. Database jurnal ini mau saya ketik, belum, ulang dari jurnal dulu. Penyusutan sudah ya, ini ada penyusutan, akumulasi dan bebannya sudah masuk, posting. Nah, kita ke buku besar lagi. Masuk NSD, kita generate report. Nah ini ya, kita pastikan dulu untuk NSD ada debit dan kredit. Oke, hasilnya sama. Laba rugi kita, nah 73 juta masuk ya, 73 juta. Ini juga sama, kita summary dulu. Nah ini dari sini saldo awal, otomatis kita masuk ke sini, kembali lagi ke saldo awal. Nah ini ya udah masuk. Modalnya kita sudah berubah, dimana modal awalnya 71 juta menjadi 135 juta. Oke, sekian dulu dari saya. Kita lanjut ke part 2 nanti. Di part 2 mungkin kita bahas untuk sheet transaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.